Minggu ini tema kita adalah meningkatkan kapasitas dengan mengelola keuangan yang baik. Jadi satu topik yang bukan topik yang mudah kalau kita mau berbicara soal keuangan. Kadang-kala gembala itu takut kalau mau ngomong soal keuangan, dia selalu kasih gembala tamu ya. Untuk berbicara soal keuangan katanya sensitif. Jadi kalau gembala ngomong soal duit dia susah ngomongnya. Ngomong kelebihan salah, ngomong kurang juga salah. Jadi lebih banyak dia kasih pendeta tamu. Jadi kebetulan saya kira bukan kebetulan, saya juga adalah seorang pengusaha. Jadi dalam hal ini punya pengalaman mengelola keuangan cukup baik. Maksud saya bukan menyombongkan diri ya, maksudnya cukup baik dalam pengertian ya kita sudah punya usaha sekian lama gitu kan. Jadi punya pengalaman mengelola keuangan karena punya karyawan yang harus kita atur dan lain sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini saya yakin bukan karena sebab itu Bapak Gembala digerakkan untuk mengundang saya berbicara di tempat ini. Saya rasa pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang mau disampaikan. Dan saya pada pagi hari ini juga tidak akan membagikan apa yang menjadi pengalaman hidup saya dalam saya mengelola keuangan saya. Karena patokan kita harus berpatok kepada firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kenapa kita ini di tempat lain jarang ya membicarakan hal-hal ini, tema-tema yang keuangan lah, bagaimana bersikap yang baik, integritas dan lain sebagainya. Jadi di jemaat Rumah Berkat ini luar biasa ya, saya rasa tema-temanya ini tema-tema yang sangat spektakuler ya menurut saya. Jadi tapi ini juga menjadi satu kebutuhan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kenapa? Kalau menurut saya di dalam Alkitab Tuhan berbicara soal keuangan ini ada sekitar 2.500 ayat. Berbicara soal iman dan doa itu sekitar 500 ayat. Ya, jadi kalau kita melihat perbandingannya ya hampir 1/5 ya. Jadi artinya Tuhan ini juga cukup concern ya tentang keuangan ini. Mengapa? Karena masalah keuangan ini hal yang sangat sensitif bagi kita semua. Kalau kita tidak menjadi pengelola keuangan yang baik, mulai dari keluarga, morat-marit, akhirnya ujung-ujung masalahnya panjang sekali. Ya, kembali lagi tadi saya katakan bahwa saya tidak akan membagikan apa yang menjadi pengalaman dalam saya mengelola keuangan, tetapi saya mau bagikan salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang dalam Kejadian 37 sampai ayat yang ke-40. Tapi kita tidak akan bacakan ayat itu karena saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah tahu tentang tokoh ini yang saya akan bicarakan. Ada yang tahu kurang lebih di ayat Kejadian 37 sampai 40? Ya, belum tepat. Ini kisah tentang Yusuf ya, Yusuf. Jadi kurang lebih kalau kisah tentang Yusuf Bapak Ibu sudah tahu? Tahu ya, kurang lebih banyak ya, sering diceritakan. Kisah tentang Yusuf dari berbagai-bagai segi. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Yusuf ini bagaimana dia mengelola keuangannya dengan baik. Kalau kita baca dari awal sampai permulaan dari 37 sampai ayat yang ke-40, kita tidak akan bacakan karena ayat ini cukup panjang, pasal-pasalnya cukup panjang, kisahnya juga semua kita udah tahu, tetapi semua base daripada cerita kita, topik pada siang hari ini kita ambil dari kisah pengalaman hidup Yusuf. Ya, jadi supaya kita gampang semua ingat, pulang dan membawa sesuatu tentang cara kita mengelola keuangan ini, saya akan singkat tema khotbah kita hari ini dengan 3M. 3M. Jadi kan gampang kalau ditanya tadi khotbah apa? Pokoknya 3M. Ya, M yang pertama, 1, mengelola. Mengelola ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi berbicara soal keuangan kita nggak bisa lepaskan dari mengelola. Nggak peduli banyak sedikit, tetap kita harus kelola. Sedikit juga kalau kita kelola dengan baik, tetap dia cukup. Banyak juga tidak bisa dikelola, tetap nggak cukup. Ya, saya kan pengusaha punya karyawan. Waktu dia gajinya masih 1,5 juta, tetap dia bilang pinjam 100 dulu. Gaji sudah 3 juta, dia tetap mau pinjam 100 dulu. Gaji sudah 5 juta, tetap aja dia pinjam 100 dulu. Nah berarti dia hidupnya kan, gajinya ada peningkatan, tetapi gaya hidupnya tidak ada yang berubah. Mengapa? Karena mungkin saja dia tidak mengelola keuangannya dengan baik. Selama ini kita banyak dengarkan firman Tuhan soal
ya kayak gini ya, mengelola. Tapi pagi hari ini saya mau breakdown, saya akan pecah-pecah itu menjadi hal yang bagaimana sih sebenarnya mengelola itu supaya kita ngerti. Nggak cuma hanya kita dengar pulang kita bingung-bingung. Kira-kira gini kali ya maksudnya, bah gitu. Jadi kali ini kebetulan Tuhan itu baik, saya diizinkan ya waktu saya datang ke sini karena rumah saya kosong ya 2 tahun jadi luar biasa rumah itu kotor. Jadi saya pakai tenaga pembantu supaya bantu saya bersihin rumah. Nah itu, pembantu saya yang ini, maksudnya asisten saya ini yang bantuin saya bersih rumah ini, saya lihat anak ini, ibu ini nih muda ya masih muda 30-an lah, cerdas orangnya, cerdas. Tiba-tiba ketika Pak Edi udah kasih tahu sama saya, sampaikan soal mengelola keuangan, kadang-kala kalau saya sampaikan dari orang lain atau dari sisi saya tentu kayaknya nggak nyambung. Katanya gini, kalau kamu ngomong aja, kalau kamu nggak pernah ngerasain bagaimana kalau duit besar, maksud saya ibu-ibu itu ya, ini yang jadi beban ibu-ibu ini ya. Kalau duitnya besar mah gampang, ngelolanya gampang. Bagaimana tapi duit yang kecil kalau dikelola, kan bingung. Ibu-ibu selalu ini ya dikasih kalau bulanan nih cukup nggak cukup cukup-cukupkan. Nah ibu-ibu paling stres tuh kalau dengar begitu ya. Cukup nggak cukup dicukup-cukupkan. Nah itu dia paling stres. Nah saya berpikir gini, Roh Kudus gerakan saya untuk tanyakan dia, bagaimana dia mengelola keuangan dia, ya. Jadi supaya match ya. Dan saya di luar daripada apa yang saya bayangkan, apa yang dia terangkan sama saya itu membuat saya kaget dan kagum ya terhadap bagaimana dia mengelola keuangan dia. Jadi saya mau ceritakan, bagikan apa yang menjadi pengalaman dia yang juga akan saya bagikan dikombin dengan apa yang kita belajar dari pengalaman Yusuf ini. Karena dia cocok sekali dengan apa yang saya mau bayangkan, apa yang saya mau khotbahkan. Jadi dia itu, misalkan dia, ini soal pengelolaan ya, kita masih bicara M yang pertama. Jadi bagaimana dia mau cukup, anak 3, suami istri, dengan 2 juta per bulan. Kira-kira ibu-ibu cukup atau enggak cukup? Ibu-ibu biasa yang ngelola keuangan, 2 juta, 3 anak masih sekolah ya, masih kecil-kecil, ada SMP, SMA, SD 1, SMP, masih bayi 1. 2 juta cukup enggak ibu-ibu? Hah? Buat semua ya, cukup ibu-ibu? Bagaimana ibu-ibu? Bapak-bapak bilang cukup, soalnya dia takut minta tambah budget. Ibu-ibu, saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak diem. Ibu-ibu cukup nggak ibu-ibu? Nggak, oh banyak nggak. Ibu-ibu gimana? Tapi cukup atau enggak Bu? Cukup atau tidak? Oh, berusaha. Yang lain cukup? Enggak cukup, oke. Saya mau kasih tahu kenapa luar biasa saya bagi firman ini. Dia bilang cukup, bahkan bisa nabung 1 bulan 300.000 dari 2 juta. Nah, mau tahu, penasaran? Penasaran kan? Nah, gimana caranya? Oke. Dia bilang begini, 2 juta ya. Ini gampang, ibu-ibu jadi ingat-ingat ya. Ya ingat, M yang pertama mengelola. Jadi ini masalah mengelola. 2 juta, dia pisahkan dulu. 2 juta, 1 juta, dia pakai buat beli yang penting-penting. Penting-penting itu apa? Beras, ya, minyak, ya toh, sabun mandi, yang udah pasti isi token listrik, ya kan, 1 juta itu. Beli beras dulu, udah kira-kira nih sebulan biasa berapa kilo? 50 kilo, udah beras dibeliin 50 kilo. Dia kan udah tahu toh jatah dia tiap bulan berapa begitu kan. Udah gitu token listrik, pokoknya 1 juta itu dana untuk yang pasti-pasti. Nah sisa, kalau ada sisa, biasanya ada sisa dikit lah ya, maksudnya kadang nggak mungkin habis semua, ada sisa dikit, nah itu dia simpan. Pokoknya itu yang 1 juta itu dia pakai untuk dana di yang kebutuhan tetap, yang listrik, sabun, bayar token listrik, minyak gitu ya, nah itu yang pasti-pasti. 1 juta lagi dia bagi 4 minggu. 4 minggu jadi 1 minggu 250.000. 250.000 dibagi 6 Bu. Bagi 7 deh. Berapa? 1 hari? Hah? 35 ya, ya oke. Dia bilang karena dia udah mau menabung, jadi 1 hari jatah dia ambil 30.000 belanja. Jadi dia 30.000 kali 6, sebenarnya dia hitung 6.
Sebenarnya ada 7, saya hitung itu ada 7. Jadi dia biaya rumah tangganya 210.000, masih ada sisa 40.000. Itu yang dia tabungkan. Dikalikan dengan 4 itu sudah 160.000 masuk dana darurat. 30.000 itu diatur. Setiap hari cukup enggak cukup 30.000 itu. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Dia bilang gampang, cukup enggak? Cukup. Beli bayam 5.000. Masih ada 25. Tahu? Nah, tahu tempe goreng, sambal, ya toh? Nah, dia bilang karena anaknya masih kecil, ini pinter, makanya saya bilang pinter. Karena anaknya masih kecil perlu gizi katanya. Dia mau anaknya juga bertumbuh pinter dan cerdas. Tetap ada ikan dan daging, kadang kala daging. Jadi kadang kala ikan. Dia bilang ibu-ibu biasa kalau kita ke pasar disuruh pagi-pagi toh. Dan saya emang gak perlu ke pasar pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kan masih gede-gede ikannya, masih seger-seger mahal. Kayak biar Jo, saya kan yang penting besar kecil kan gak masalah, yang penting gizinya sama, proteinnya sama. Jadi saya kalau ke pasar jam 10 pagi, udah sisa-sisa toh. Nah sisa-sisa sudah dia tawar no. Kalau dia mau pulang tinggal dia mau kasih berapa kan berbelas kasihannya yang jaga itu kan. Gitu, kalau mau pulang tinggal 1, 2 ekor, 3 ekor yang kecil-kecil kan. Udah gak ada orang pilih ya udah dia jual, ya kan. Kadang dia dapat ikan 15.000, kadang dia dapat 20.000. Sudah ikan dan sayur, udah cukup 25.000, kadang-kadang sisa 5.000, ya kan. Kadang-kadang ya kurang lebih, itu tergantung dia nawarnya, gitu kan. Hari-hari itu dia jalankan begitu. Dia rahasianya satu, oh kalau teori mah gampang, tapi selama ini kita nggak berhasil, gitu. Kenapa? Nah itu ibu-ibu kalau ke pasar, ya itu beda. Semua, ini bagus ya, lucu. Nah kita perlu nih dibeli. Ini dibeli, yang gak penting-penting dibeli. Mau makainya bulan depan, hari ini udah dibeli. Akhirnya kan lewat-lewat. Jadi ibu-ibu, judulnya adalah satu, bukan masalah bagaimana. Ketika kita mengelola keuangan yang baik, konsisten. Nih ceritanya itu harus konsisten. Apapun yang terjadi, konsisten. Harus kita disiplin dan konsisten. Dia bilang gak boleh males. Gak boleh kayaknya gue capek kayaknya jalanin seminggu aja balik lagi. Makanya tidak pernah terjadi terobosan, tidak pernah terjadi perubahan. Ketika kita mengelola keuangan karena kita tidak konsisten, tidak disiplin. Seminggu, sebulan capek, balik lagi ke kebiasaan lama. Gue gak suka yang begini. Enggak, ini masalah cuman bagaimana kita mengatur. Bukan bagaimana kita mau menghabiskan. Nah 30.000 dia jalanin itu selama bertahun-tahun. Saya bilang bagaimana kalau kamu tidak mengelola, 5 tahun pertama berantakan keuangannya. Dalam perkawinan dia pertama berantakan, tidak pernah cukup. Setelah dia mengelola keuangannya dengan baik, ya dia bisa beli rumah loh. Bisa beli motor, beli rumah, dia pinter memang. Pinternya gimana? Dia beli rumah, dia bilang kamu tinggal dong di rumah itu. Oh tidak, jadi apa yang terjadi? Rumah itu saya kontrakan orang. Berapa setahun kamu kontrakan? 15 juta. Terus kamu sendiri, saya ngontrak. Kamu dia rumahnya dikontrakin orang, dia ngontrak, kamu bayangkan. Kamu ngontrak berapa? 3 juta, masih ada 12 juta. Ya kan? Nah dia pinter. Ini dari hasil dia mengelola dulu. Nah tadi ya kita cerita ya konsisten, sisa daripada duit belanja dia itu dia masukin satu celengan. Itu menjadi dana darurat. Iya dong, ada dong kadang-kala kita sakit kepala, beli obat Panadol misalkan ya. Atau ada ya sakit perut, mencret-mencret, pergi ke puskesmas. Itu menjadi dana darurat dia. Ya, terus apalagi yang soal mengelola ini. Nah terus kan dia kan sudah ada penghasilan dari suaminya yang 2 juta itu. Ya sudah dikelola, udah bisa tabung tuh 300.000 tiap bulan. Ada tabungannya dari dana yang 1 juta pertama itu dan yang 1 juta yang kedua ini. Ya dia campur-campurkan itu kan 160, kadang-kadang yang dari itu ada kurang lebih lah antara 200 sampai 300.000 setiap bulan dia bisa tabung. Nah itu judulnya konsistensi, pokoknya dia bawa duit 30.000. Cukup gak cukup itu harus dia cukupkan. Nah dia akan atur bagaimana masaknya, sayur asem, tambah apa, pokoknya dia kelola itu 30.000 itu. Dia jalankan dengan konsisten.
Yang jadi persoalan adalah gini, ketika setelah itu kan kemudian dia kerja, ada pemasukan tambahan. Misalkan kayak saya tiba-tiba ada yang kerja tambahan minta dia bantuin kan, dia kan dapat dana lebih. Biasanya orang kalau udah dana lebih, ya dia beli lagi, lebih lagi, belanjakan lebih. Pengen makan bakso, beli bakso, jajan. Ayo kita dapat rezeki, dapat berkat, pergi makan-makan, habis lagi duitnya. Tapi ini dia konsisten. Apapun dana yang masuk kalau dia kerja di luar daripada gaji utama ini, dia menabung. Itulah yang dia pakai buat beli rumah dia itu. Yang rumah dia yang sekarang, dia punya rumah gitu. Jadi dia kalau ada dapat, misalkan dia dapat orang suruh bersih-bersih, orang apa, dana itu dia tabung. Jadi M yang kedua itu memang yang pertama dan kedua mengelola dan menabung ini satu paket. Jadi M yang kedua itu menabung, mengelola dan menabung itu harus satu paket. Jadi ibu-ibu ya, saya mau kasih tahu kita kadang-kala nggak boleh, nggak bisa ya mengecilkan hal-hal yang kecil ini di dalam rumah tangga kita. Karena kadang-kala hal-hal kecil inilah yang membuat kita kadang-kala kalang kabut. Kalang kabut ya, maksudnya duit segini bagaimana mau atur, so males nggak mau atur. Sampai kapanpun ketika kita tidak atur mulai dia dari masih kecil sampai besar pun tetap dia nggak bisa akan kumpul hasilnya gitu. Jadi dia mengelola semua keuangannya dengan baik dan dia jalani selama bertahun-tahun. Nah ibu-ibu ini. Terus dalam mengelola keuangan kita itu juga harus rasional. Rasional pengertiannya gini, kan diajarinnya 30.000 misalkan satu hari. Ya kita kan kira-kira, saya bilang bagaimana, kalau terjadi inflasi atau harga bahan naik itu bagaimana? Caranya begini ibu-ibu. Oh iya satu saya ada lupa, dalam mengelola keuangan rumah tangga ini memang bapak-bapak lebih banyak menyerahkan kepada ibu-ibu ya, mengelola keuangan ini kan. Tetapi bapak-bapak juga harus terlibat di dalamnya. Supaya ibu-ibu ini juga enggak merasa sendiri, tidak merasa berjuang sendiri untuk rumah tangganya. Terus terang mengatur keuangan rumah tangga ini juga tidak mudah ya. Jadi ketika terjadi inflasi, harga-harga udah naik. Saya bilang kamu taunya gimana kalau sudah harus naik, dia punya biaya bulanan ini sudah harus naik, udah harus nambah, 30 udah gak cukup nih. Kapan tahunya? Dia bilang tahunya gini, kalau kita tiap kali belanja 30.000, tajnya masih bisa nyimpen 5.000, masih ada sisa 3.000, ini tiap kali kurang-kurang terus nih. Udah 40.000 gak dapat apa-apa. Misalkan harga bayam tadi 5.000, sekarang jadi 7.000, jadi 10.000. Beras dari 9.000, 11.000, sekarang 15.000 misalkan. Nah itu indikasinya itu ada, petunjuknya ada. Jadi ibu-ibu kalau udah ngatur-ngatur gak cukup-cukup juga, 1 bulan, 2 bulan, nah artinya tanda-tanda sudah harus minta kenaikan gitu kan. Nah ini dibicarakan dengan suami, nambah berapa persen, nambah no, itu ada. Jadi bapak-bapak juga dalam mengelola keuangan rumah tangga itu ada kerjasama. Jadi ketika ibu sudah mengeluh kurang, kamu nih kurang melulu, gitu, nggak pernah cukup. Nah jangan begitu bapak-bapak. Jadi diperhatikan kenapa kurang, ibu-ibu itu ditanya, ya kan? Kan ada satu bapak di itu ya, lagi viral di TikTok ya. Tiap kali dia kan, ibunya dia bilang gini, kasih duit 200.000 pergi berangkat ke pasar, nggak cukup. Bapaknya marah-marah, kamu ini beras, ya sudah istrinya karena udah jengkel, dia kasih uangnya ke bapaknya. Ngana Jo yang pergi ke pasar sana, ngana yang belanja sana, kita tinggal masak di rumah. Disuruh suaminya pergi belanja, suaminya belanja, suaminya stres. Pulang-pulang, tes. Halo, apa yang terjadi? Halo, tes. Suara saya kedengeran? Ya oke. Jadi suaminya stres, pulang, dia nggak dapat apa-apa. Loh kenapa cuma dapat begitu? Dia nggak bisa belanja, akhirnya dia menyerah, dia kasih kembalikan ke istrinya. Nah gitu ya. Jadi dalam mengelola keuangan ini suami istri kerjasama, ya kan, dibicarakan. Kalau memang sudah tidak cukup, perlu naik karena terjadi kenaikan harga, inflasi dan lain sebagainya, dibicarakan kita boleh nambah nih anggaran belanjanya. Tetapi yang saya mau katakan yang M pertama dan M kedua ini, yaitu ya M yang pertama ini mengelola.
Tes, halo. Tes, ya. Tes, ya. Jadi M yang pertama ini adalah tadi mengelola ibu-ibu. Jadi seberapapun banyaknya kita harus kelola. Dan di dalam pengelolaan keuangan harus ada tabungan yang dana darurat tadi. Kenapa? Jadi nggak boleh dihabiskan semua. 2 juta, oh kita habiskan yang 2 juta ini. Enggak, namanya kita manusia loh, ada sakit. Gimana kalau sakit? Jadi makanya harus nggak boleh dihabiskan semua, harus ada namanya dana darurat. Dana darurat itu kalau ada yang sakit, ada yang ya namanya juga dapat musibah, dapat kesulitan, apa mungkin saudara ada yang kejadian apa begitu, ya tetap kita harus punya dana darurat. Nah kita semua harus disiplin, keluarinnya memang harus dari dana darurat itu. Jadi dana darurat itu dikeluarkan sesuai dengan apa yang kita punya. Jadi jangan keluarin dari dana daruratnya punyanya 300, dia nyimpennya, datang saudara pinjam 30 juta. Dikasih juga, dia pinjam ke koperasi. Buat mau bantu, saya punya saudara misalkan. Ya ini yang jadi sumber permasalahan di dalam rumah tangga dalam mengelola keuangan. Ya, M yang kedua, ini mengelola. Soal mengelola. Nah, mengelola ini memang banyak sekali yang di dalam kita bisa bahas. Kalau kita mau ambil lagi dari Ayub, ya, dari Ayub soal mengelola ini, kenapa saya katakan penting? Ya karena bagaimanapun, dengan bagaimanapun kita kalau tidak kelola itu tidak akan cukup seperti yang saya bilang. Tadi yang kedua, bangun disiplin ketika mengelola rumah tangga. Ketika kita kembali lagi ke dalam kehidupan Ayub. Ayub itu dimulai dari ketika dia mengelola keuangan dengan baik di rumah Potifar. Pertama kan dari rumah tangga Yusuf, ya dia mengelola keuangan dengan baik di rumahnya Potifar kan, Potifar ya. Nah itu Yusuf itu mulai dari rumah tangga. Dia begitu pintar mengelola keuangan, ya dia begitu bijaksana mengatur sehingga si Potifar ini istrinya, ya Potifar ini kan mempercayakan semua yang dia punya kepada Yusuf untuk mengelola. Ketika Yusuf ini sebagai pengelola keuangan yang baik ya, di dalam rumah tangga, ketika dia dalam kelimpahan dan juga ketika dia dalam kesusahan, bahkan ketika di penjara pun Yusuf menjadi pengelola keuangan yang baik. Waktu dia di penjara, kepala penjara mempercayakan semua pengelolaan yang mempercayakan kepada Yusuf. Kalau kita sudah teruji baik dalam mengelola keuangan di rumah tangga, maka di dalam saat susah, ya, di dalam penjara, terus di Mesir, dia dipercaya untuk mengelola negara sebagai Perdana Menteri. Mulainya dari keluarga dulu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau di keluarganya pengelola keuangannya sudah baik, sampai di tempat dalam masalah pun dia akan menjadi pengelola keuangan yang baik. Sampai di yang besar pun sebagai Perdana Menteri dia mengelola keuangan dengan baik. Dan dalam kisah Yusuf ini dia mengelola keuangan dengan baik, yang tadi saya katakan yang kedua menabung itu, ketika dia mengelola keuangan itu dalam masa kelimpahan 7 tahun masa kelimpahan, di dalam ayat yang ada ayat yang mengatakan bahwa Yusuf menyimpan 1/5 daripada hasil. Jadi setiap bulan Yusuf menyimpan 1/5 daripada hasil ketika dia masih dalam masa kelimpahan, disimpan untuk 7 tahun kekeringan, 7 tahun kesusahan. Jadi ini menabung itu penting. Kalau seberapapun banyak, untuk menghadapi 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekeringan, itu bukan masalah mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling penting di dalam mengelola keuangan ini, di dalam Yusuf kita belajar, dikatakan 2 kali dia berkatakan Tuhan menyertai Yusuf. Jadi ibu-ibu minta penyertaan Tuhan di dalam mengelola keuangan. Kalau ada yang keuangannya masih belum cukup, ketika kita mengelola, mau pikir putar kanan, putar kiri, masih tidak cukup, minta hikmat Tuhan. Karena penyertaan Tuhan ini begitu penting ketika kita mengelola keuangan ini. Dan di dalam mengelola keuangan ini, Bapak Ibu beda ya, kita nggak bisa mengharapkan mukjizat. Mukjizat itu bukan seperti yang kita bayangkan, sakit disembuhkan. Kalau mengelola keuangan ini kita harus bekerja, kita harus berpikir karena Tuhan udah kasih kita hikmat,
udah kasih kita kepinteran, udah kasih kita pengertian untuk kita bisa mengatur. Tuhan gak akan atur rumah tangganya buat engkau. Tugasnya hanya dia akan memberkati engkau. Ketika engkau melakukan itu dia memberkati engkau. Nah sebab itu kita harus ambil bagian kita untuk mengelola keuangan ini. Jadi ketika Yusuf menyimpan 1/5 daripada hasil ketika dalam masa kelimpahan itu cukup untuk 7 tahun masa kekeringan, bahkan berlimpah-limpah dia bisa jual ke negeri-negeri tetangga. Orang dari mana-mana kan datang beli gandum sama Yusuf. Kalau kita mau pikir, merenungkan firman ini tidak sesederhana itu. Bapak Ibu, kenapa saya bilang tidak sesederhana itu? Tidak gampang. Sekarang saya mau tanya, stok kalau ada yang ngerti beras itu di Bulog bisa simpan berapa lama? Bisa sampai 7 tahun enggak? Solapu toh. Nah, boro-boro mau jual paling 6 bulan. Stok itu kan beras selalu 6 bulan. Atau bahan pangan penting. Yusuf bisa kelola, bisa tahan. 7 tahun kan dia tidak bisa panen. Tapi dia ada 7 tahun itu. Dan dia bisa jual lagi ke orang. Dari negara-negara tetangga. Orang kan datang berdua. Kalau baca kisah Yusuf 37-40 tadi. Nanti baca di rumah ya. Supaya apa yang saya ceritakan ini menjadi benar. Bahwa saya tidak bicara dari pengertian saya. Orang datang beli gandum sama Yusuf. Nah itu untuk dia bisa bertahan jual gandum itu, buat dia sendiri negara dia Mesir aja, itu kan luar biasa. Tapi dia bisa, 7 tahun dia bisa cukup. Nah itu kan luar biasa hikmatnya. Itu baru bicara masa gandumnya bisa tahan enggak. Kalau kita bicara lagi soal simpannya, bagaimana mau nyimpan, butuh tempat berapa banyak. Zaman itu kan teknologinya tidak seperti sekarang. Jadi hikmat Tuhan itu yang luar biasa. Penyertaan Tuhan itu yang paling penting. Bukan masalah banyak sedikit, engkau dipercayakan banyak juga ketika engkau tidak bisa mengelola juga tidak akan pernah cukup dan habis. Ya, jadi menabung itu harus. Seperti kita belajar dari kisah Yusuf, dia selalu menabung 1/5 daripada hasil gandumnya. Ya kan? Nah yang ketiga, M yang ketiga adalah memberi. Oh soal menabung ya, saya belum selesai. Saya mau kasih satu ayat dulu. Di dalam Amsal 21 ayat yang ke-20. Amsal 21 ayat yang ke-20. Soal menabung ya. Dikatakan di situ Amsal 21 ayatnya yang ke-20. Oh baca ya, mari kita baca sama-sama ya. Amsal 21, 23. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi dikatakan kita itu jangan seperti orang bebal di dalam Amsal 21, 20. Yang waktu dapat duit dihabisin. Sekaligus langsung habis, nggak ada yang sedikit pun yang kita simpan. Hiduplah dengan penghasilan kita yang lebih sedikit dan simpanlah untuk masa depan. Karena ini penting, ya kan? Ketika itu juga kita yang poin yang ketiga, M yang ketiga adalah memberi. Memberi. Ya, orang kan kita mengelola, menabung. Orang kalau so menabung, so masuk enggak bisa keluar. Duit kalau sudah masuk enggak bisa keluar. Itu juga kita enggak bisa jadi begitu. Terutama ketika kita bicara memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk rumah Tuhan. Itu saya punya teman satu, dia punya satu prinsip. Jadi kalau dia memberi kolekte persembahan gitu ya. Hari ini misalkan dia makan di mall habis 50.000. Mereka keluarga makan di luar 50.000, maka dia akan memberi persembahan di gereja 50.000. Ini teman saya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita belajar mengelola, kita belajar menabung, kita juga jangan lupa satu prinsip yang paling penting, memberi. Terutama memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau di Manado, ya ada orang yang masih kolekte 2.000. Saya nggak tahu di sini ada atau enggak. Mudah-mudahan tidak ada. Lalu 2.000 bayar parkir aja nggak cukup kalau di sini. Kalau di Pluit bayar parkir 5.000. Ya kan? Ke toilet 2.000 baru gitu. Nah, kita itu mau perkenanan Tuhan, mau berkat Tuhan, tapi memberinya
Kalau orang Manado bilang koncudu sekali. Nah, jangan jadi orang koncudu ya. Koncudu itu pelit, kikir. Kenapa saya bilang gitu? Memberi ini harus, kenapa Bapak Ibu? Bukan karena ada pesan sponsor, tetapi memberi ini penting supaya kita juga diberkati. Dan juga supaya apa? Karena orang kikir, firman Tuhan bilang, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Loh, semua pada ngeliatin saya. Coba kita baca. Supaya jangan bilang itu kata-kata saya. 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai 10. Ya. Orang kikir itu tidak masuk sorga katanya. Makanya saya mau mengajarkan hari ini, jangan lupa untuk memberi. 1 Korintus 6, 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir. Orang kikir itu koncudu kalau orang Manado bilang Terus dan lain sebagainya yang di bawahnya itu. Pemabuk, itu saya nggak baca. Saya mau fokuskan di orang kikir. Saya ini kaget loh, orang kikir disamakan dengan orang-orang yang di atas itu. Pembunuh, pemabuk, pemfitnah, penipu. Ternyata orang kikir tak masuk surga. Maka itu jangan hanya tahu mengelola, jangan hanya tahu menabung, juga harus tahu memberi. M yang ketiga. Gampang tau ibu-ibu? 3M, apa ada yang pertama? M yang kedua? M yang ketiga? Memberi. Wah, kasih tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu. Ya, jadi 3M ini, prinsip 3M ini dalam kita mengelola keuangan kita, ya sangat penting untuk kita terapkan dan tidak boleh kita lupakan. Ketika kita mengelola keuangan kita, ya kita merencanakan, ya apa yang menjadi cita-cita kita, kita juga membuat rencana untuk membuat setiap penghasilan yang kita hasilkan supaya kita bisa menikmati hasilnya. Dan kita Amsal tadi katakan kan, kalau orang yang bodoh aja dapat apa habis, dapat apa habis. Berarti selama ini firman Tuhan bilang orang yang habis bulan habis itu orang bodoh, kata firman Tuhan loh ya, bukan kata saya, itu orang bodoh. Tapi orang yang bijaksana dia akan memikirkan, menyimpan, menabung untuk masa depannya. Cukup enggak cukup, pasti cukup. Dengan hikmat pertolongan Tuhan pasti cukup. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi tadi yang bicara soal orang kikir, Amsal 28 ayat 22, kita baca satu ayat lagi. Orang yang memberi dengan murah hati tidak akan pernah kekurangan. Jadi katanya orang yang rajin memberi tidak akan pernah kekurangan. Ya kan? Ya Amsal 28, 22 saya bacakan. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Semakin orang simpang, semakin koncudu, semakin tidak cukup terus. Tapi ada orang yang rajin memberi, hidupnya terus berkelimpahan. Karena ada berkat Tuhan di sana. Jangan lupa dari pengalaman kisah Yusuf, dikatakan Yusuf disertai Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita disertai Tuhan, mau kita di rumah tangga, mau kita di penjara, mau kita di ruang lingkup yang lebih besar, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, Tuhan menyertai dia, apapun yang dia buat Tuhan bikin dia berhasil. Jadi itu yang paling penting, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu apapun dalam hidup kita perlu menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Mari saya baca, saya mau bagian pengalaman kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam Yakobus 4, ini ayat tambahan ya, ini tiba-tiba datang. Jadi saya mau cari dulu ayat berapa. Kalau nggak salah Yakobus 4. Oh iya betul, Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-13. Perikopnya berbicara jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah
salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di sini perikopnya berbicara jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi dalam setiap perencanaan hidup kita jangan lupakan Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Di dalam kekurangan, di dalam kelebihan juga ada Tuhan di sana. Dalam setiap, jangan pakai megahmu. Engkau mungkin berpikir, oh engkau punya rencana begini. Engkau melupakan Tuhan. Tuhan bilang engkau ini seperti uap saja hidupmu. Sebentar ada, besok siang matahari keluar, so hilang. DP uap itu. Jadi di antara kita semua, kalau ketika Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah, jangan lupa. Jangan juga congkak. Tuhan bilang, nah sertakan Tuhan di dalam setiap kelebihan dan kekuranganmu. Semuanya, dan Tuhan akan sertai kita semua ketika kita mengelola keuangan kita. Mungkin itu tidak mudah, tetapi kita sudah belajar segala sesuatu kalau kita tidak kelola dengan baik, maka semuanya juga sia-sia. Kita kan nggak mau disebut orang bodoh yang di dalam Amsal itu. Di dalam pengelolaan keuangan ini sangat penting. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Ya, meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Caranya begini, karena kadang-kala kebutuhan dan keinginan itu kan kita susah untuk pisahkan. Ya kan, buktinya dia 2 juta, ibu-ibu banyak yang bilang enggak cukup, dia cukup. Bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli nyicil anak, bisa bayar anak sekolah. Ya kan, masih bisa menabung. Gitu. Jadi kalau pakai dari prinsip dia yang paling rendah, itu mestinya bisa. Ini sekali lagi yang cukup mengagetkan, dia bukan orang Kristen loh. Sedangkan kita orang Kristen banyak kali diajar di dalam Alkitab bagaimana menjadi pengelola keuangan. Tadi di awal saya udah bilang, di firman Tuhan ada 2.500 ayat. Itu 5 kali lipat lebih banyak dari iman dan doa. Saya nggak bilang kalau iman dan doa nggak penting ya. Iman dan doa penting. Tetapi artinya di sini Tuhan concern sekali bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Karena firman Tuhan ingat yang bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka pengelolaan keuangan ini menjadi sangat penting. Di dalam rumah tangga juga pengelolaan keuangan penting. Masalah-masalah rumah tangga itu kan cuma 3 yang garis besarnya. Paling pertama adalah komunikasi, ya, seks, keuangan. Itu aja masalahnya. Jadi salah satu dari masalah yang terbesar dari manusia. Jadi Bapak Ibu, tadi saya kasih sedikit clue bagaimana kita mengelola keuangan itu dengan baik. Saya berharap kita semua ya bisa menjadi pengelola keuangan baik supaya kapasitas hidup kita juga meningkat. Ya, pemberian kita untuk pekerjaan Tuhan juga meningkat. Ketika engkau memberi, Tuhan akan juga memberkati engkau. Jadi kita juga tahu bagaimana kita seimbang hidupnya. Jangan orang cuma tahu nabung enggak bisa memberi, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tutup mata, dijauhkan ya. Dan juga dari apa kayak tadi yang saya bilang, kalau di sini makanya saya yakin enggak ada ya, enggak ada kolektor yang 2.000. Bukannya maaf ya Bu, Bapak Ibu, bukannya apa, maksudnya kita harus bisa memberi kepada Tuhan juga yang terbaik yang kita bisa bawa. Supaya perkenanan Tuhan itu yang kita mau kejar dalam hidup kita. Itu yang saya mau sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua supaya kita menjadi pengelola keuangan yang baik. Pertama di dalam rumah tangga kita dulu, Tuhan memberkati. Mari saya undang pemain musik kembali.